warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roksuma Dewi, NIM 2018-799. Di video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Manajemen Strategik. Lalu ada chapter yang pertama, yaitu Basic Concept of Strategic Management. Dalam chapter ini, bagaimana sih model strategis manajemen yang dapat diterima dengan baik. Nah, perusahaan itu harus melakukan suatu pemindaian lingkungan yang mengarahkan pada perumusan strategis, terus juga implementasi dan evaluasi serta kontrol. Lalu juga dilaksanakannya keputusan yang strategis dan audit yang strategis juga. Lalu chapter 4 yaitu ada environmental scanning and industry analysis. Nah, bagaimanakah cara mengetahui suatu tren itu akan berlanjut atau digantikan. Nah, perusahaan itu harus melakukan suatu pemindaian lingkungan yang meliputi suatu pemantauan, pengumpulan, dan juga evaluasi informasi yang memahami tren terkini di lingkungan alam, sosial, dan lingkungan tugas. Lalu adanya suatu perencanaan strategis di mana jika industri itu akan berubah, maka kita mengetahui posisi yang tepat untuk perusahaan. Lalu ada chapter 5 yaitu Organizational Analysis and Competitive Advantage. Dalam chapter ini bagaimana sih suatu perusahaan dapat mengembangkan suatu bisnisnya dengan suatu kemampuan yang dapat menguntungkan suatu perusahaan. Nah, contohnya itu dari manufaktur produk, yaitu dapat menghilangkan suatu pemborosan, dapat menghemat suatu biaya. Nah, juga ada lagi reserve logistik, yaitu meningkatkan suatu keunggulan yang kompetitif bagi perusahaan, di mana meningkatkan jumlah produk dengan limbah perusahaan. Nah, juga ada pemantauan lingkungan baik internal maupun eksternal. Selanjutnya ada chapter 6 strategi formulation, yaitu bisnis strategi. Nah, setelah dilakukannya pemindaian lingkungan, perusahaan itu melakukan analisis situasi yang memerlukan suatu integrasi informasi. Nah, perusahaan itu memanfaatkan suatu elemen SWOT untuk mengklasifikasi informasi internal maupun eksternal, dan untuk meningkatkan keunggulan yang kompetitif itu melakukan suatu kerjasama aliansi. Lalu di chapter 7 strategi formulation, yaitu corporate strategy. Dalam chapter ini strategi perusahaan itu dapat menentukan suatu pilihan arah bagi perusahaan. Nah, ada 3 masalah yang dihadapi suatu perusahaan. Yang pertama, orientasi keseluruhan perusahaan terhadap pertumbuhan, stabilitas, atau penghematan. Yang kedua itu ada industri atau pasar yang dapat bersaing antar produk dan unit bisnisnya. Yang ketiga itu ada cara manajemen, mengordinasikan aktivitas dan transfer sumber daya, serta mengembangkan suatu kemampuan lini produk dan unit bisnisnya. Nah, dari 3 masalah yang dihadapi perusahaan dapat ditangani dengan strategi yang terarah, adanya portofolio, dan adanya parenting perusahaan. Lalu di chapter 9 strategi implementation, yaitu global strategy. Bagaimana sih suatu perusahaan dapat memperluas operasinya di luar batas perusahaan. Nah, perusahaan itu misalkan melakukan pengumuman peraturan lisensi di mana dapat berekspansi di luar batas perusahaan. Nah, dan juga dapat meminimalkan resiko penurunan. Lalu perusahaan juga dapat membuat suatu situs belanja online di mana dapat menjual dan mempromosikan produknya. Lalu yang terakhir itu chapter 12, yaitu evaluasi dan kontrol, di mana chapter ini membandingkan antara aktual dan standar. Nah, cara mengukur standar itu ada 3, yaitu ada input, behavior, sama output. Lalu adanya pencatatan kinerja dengan menggunakan activity based costing agar lebih aplikatif dan juga mempunyai nilai yang lebih. Nah, selanjutnya itu ada pengelolaan risiko dengan menggunakan enterprise risiko. Cara mengukurnya itu ada 3. Yang pertama itu ada tradisional, non-tradisional, dan juga shareholder value. Manfaatnya setelah mempelajari manajemen strategik ini, kita dapat mengetahui strategi apa saja yang dilakukan perusahaan untuk mengembangkan suatu bisnis atau perusahaannya. Misalkan adanya suatu pemindaian lingkungan, terus adanya pemantauan lingkungan yang bersifat internal maupun eksternal. Lalu mengetahui bagaimana cara meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan, dan juga dapat mengembangkan kemampuan bersaing antar lini produk dan unit bisnisnya. Sekian video dari saya, terima kasih.